teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Nah, di video kali ini aku kembali membahas soal-soal wawancara seperti biasanya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja baca ke soal nomor 1. Sebagai seorang pelajar, maka hendaknya saya dapat mengendalikan emosi sehingga tidak terjadi tindakan anarkisme yang sering terjadi di kalangan pelajar karena perselisihan kecil. Di bawah ini, hal yang harus dihindari oleh seorang pelajar untuk dapat meminimalisir perilaku anarkisme adalah... Oke teman-teman, coba kita baca dulu opsinya. A. Penyebaran berita bohong di kalangan rekan pelajar. B. Perilaku bullying yang sering terjadi di kalangan pelajar. C. Saling ejek mengenai suatu masalah. D. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh senior kepada junior. Kita lihat ya, yang ditanyakan itu adalah hal yang harus dihindari oleh seorang pelajar untuk dapat meminimalisir perilaku anarkisme. Jadi di sini kita posisinya sebagai seorang pelajar. Nah, jadi untuk mempermudah pengerjaan soal ini, maka kita perlu mencari kata kunci permasalahan yang di dalam soal. Perilaku anarkisme itu identik dengan kekerasan ya. Maka dari itu, hal yang harus dihindari oleh seorang pelajar agar meminimalisir perilaku anarkisme yang paling utama adalah menghindari perilaku bullying, teman-teman. Kenapa? Karena bullying sama maupun ke junior ataupun ke senior itu tidak baik ya, teman-teman. Nah, itu merupakan tindakan kekerasan seperti itu. Nah, jadi di sini poin 4 itu adalah yang B. Kalau yang A, penyebaran berita bohong itu bukan tindakan anarkisme. Ingat ya, tindakan anarkisme ini adalah kekerasan, teman-teman. Seperti itu. Kalau yang C, saling ejek mengenai suatu masalah juga bukan kekerasan. Kalau D, tindak kekerasan yang dilakukan oleh senior kepada junior. Nah, yang D ini sebenarnya, ini yang D poinnya 3 ya, teman-teman. Tapi yang paling tepat itu adalah yang B, perilaku bullying yang sering terjadi di kalangan pelajar. Nah, kalau yang D itu kurang spesifik, teman-teman ya, tindak kekerasan yang apa. Nah, kalau bullying itu udah ke spesifik, teman-teman ya, karena banyak sekali yang bullying itu selain secara verbal, ada juga yang non-verbal seperti berantem ya, teman-teman, bertumbuk seperti itu. Nah, itu masuk ke anarkisme. Oke, kita next ke soal nomor 2. Oke, teman-teman, lanjut ke soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Suatu ketika Anda mendengar kabar mengenai tindak terorisme tersebut terjadi di Selandia Baru, yang mengakibatkan puluhan nyawa manusia yang sedang melaksanakan ibadah menjadi korbannya. Mendengar hal tersebut, apakah yang akan Anda lakukan sebagai manusia Indonesia yang memiliki agama yang sama dengan korban terorisme tersebut? Kita baca dulu opsinya. A. Menyebarkan berita tersebut di seluruh media sosial yang Anda miliki sebagai bentuk keprihatinan. B. Mendoakan semua korban tindakan terorisme tersebut dan berharap pelakunya mendapat hukuman yang paling berat. C. Mengunggah tulisan di laman media cetak sebagai sebuah tindakan pelanggaran HAM berat. D. Menggalang dana untuk dapat diberikan kepada keluarga korban tindak terorisme tersebut. Oke teman-teman, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat? Di sini kita eliminasi poin satunya. Poin satunya itu adalah yang C ya, mengunggah tulisan di laman media cetak sebagai sebuah tindakan pelanggaran HAM berat. Nah, ini aku beri poin 1, kemudian poin 2-nya itu adalah yang A. Ini aku jelasin nanti ya, teman-teman, aku kasih poinnya dulu. Yang A itu menyebarkan berita tersebut di seluruh media sosial yang Anda miliki sebagai bentuk keprihatinan. Nah, tersisa B dan C nih. Kira-kira mana jawaban yang B dan D, teman-teman. Kira-kira mana nih poin tertingginya? Oke, jadi di sini poin paling tinggi itu adalah yang D ya, poinnya 4. Kenapa yang D? Nah, pilihan jawaban yang D itu paling tepat di antara pilihan jawaban yang lain karena menunjukkan sikap empati sosial terhadap korban terorisme ya. Dia menggalang dana, teman-teman ya. Jadi di situ sikap empati sosialnya seperti itu. Kemudian untuk opsi B itu nilainya adalah 3. Nah, pilihan jawaban A dan C, teman-teman, itu tidak bijak ya, teman-teman. Jadi tidak memberikan solusi terhadap masalah atau kasus di soal nomor 2 ini. Kemudian kalau yang B itu tidak menunjukkan tindakan yang nyata, teman-teman ya. Ya emang bagus ya mendoakan, cuman tindakannya itu kurang terlihat, teman-teman. Tapi kalau yang D itu tindakannya ada dan ini bisa memberikan
solusi teman-teman, solusi kepada korban-korban tersebut, yang mana korban-korban tersebut bisa terbantu dengan galangan dana kita, seperti itu. Makanya jawabannya adalah yang D, poin 4-nya. Kita lanjut ya ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3, kita baca bareng-bareng. Penyebaran berita bohong atau hoax dan penggunaan media sosial yang masif dilakukan oleh masyarakat Indonesia telah mengakibatkan Indonesia berbagai. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Penyebaran berita bohong atau hoax dan penggunaan media sosial yang masif dilakukan oleh masyarakat Indonesia mengakibatkan berbagai perdebatan di media sosial. Sebagai seseorang yang bekerja di pemerintah, hal apakah yang dapat Anda lakukan untuk meminimalisir kabar yang salah di media sosial berkaitan dengan kebijakan pemerintah? Oke, kita baca dulu opsinya. A. Menyampaikan berita yang benar mengenai kebijakan pemerintah melalui media cetak. B. Menyampaikan informasi yang valid dan berimbang melalui melalui website resmi pemerintah. C. Memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat melalui media elektronik yang dimiliki oleh pemerintah. Yang D. Menghimbau kepada masyarakat untuk mencari berita yang sebenarnya dan menyampaikan untuk tidak mudah terpengaruh berita lain yang memojokkan pemerintah. Oke teman-teman, kira-kira mana nih jawaban yang paling benar? Kita beri dulu nilai 1 teman-teman. Yang poin 1 itu adalah yang D ya, menghimbau kepada masyarakat untuk mencari berita yang sebenarnya dan menyampaikan untuk tidak mudah terpengaruh dengan berita lain. Kemudian poin 2-nya itu adalah yang B teman-teman, menyampaikan informasi yang valid dan berimbang melalui website resmi pemerintah. Oke, tersisa antara A ataupun C. Nah, bakalan jelasin dulu nih. Untuk meminimalisir kabar yang salah di media sosial, kita bisa memanfaatkan media elektronik yang dimiliki oleh pemerintah ya. Untuk apa? Untuk memberitahukan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat. Karena penyampaian informasi di era sekarang ini tuh lebih efektif dan efisien jika kita memanfaatkan teknologi dibandingkan dengan media cetak, teman-teman. Jadi di sini poin 4-nya itu adalah yang C, teman-teman. Nah, untuk susah banget sih. Untuk meminimalisir kabar yang salah tersebut, teman-teman, jadi kita memberitakan informasi yang sebenarnya melalui media elektronik yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, sedangkan yang A itu poinnya 3, teman-teman. Karena lagi-lagi pemanfaatan TIK atau teknologi itu kan sangat berkembang pesat ya, teman-teman, ketimbang media cetak ini agak kurang sekarang ya. Kemudian kalau yang B, menyampaikan informasi yang valid dan berimbang melalui website resmi pemerintah, ini menurut aku kurang tepat aja ya teman-teman. Kemudian kalau yang B ini tuh kan dia hanya melalui website ya teman-teman. Kemudian kalau yang D itu menghimbau kepada masyarakat untuk mencari berita. Jadi di sini kita berperannya pasif teman-teman yang D. Makanya di sini poin yang paling tinggi itu adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 4. Oke, lanjut teman-teman ke soal nomor 4. Kita baca dulu pertanyaannya. Bella adalah seorang ASN. Tahun ini dia berkeinginan mengajukan diri sebagai anggota legislatif yang mewakili daerahnya. Mengingat dalam peraturan tentang ASN, seorang ASN tidak diperbolehkan terlibat dalam politik. Apa yang harus Bella lakukan sesuai dengan pengamalan sila-sila dalam Pancasila dan peraturan terkait? Kita baca dulu opsinya. A. Mengambil cuti di luar tanggungan negara sebagai ASN sampai terpilih menjadi anggota legislatif. B. Mengundurkan diri dari ASN dengan menerima resiko apabila tidak terpilih sebagai anggota legislatif. C. Tetap mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif demi kebaikan yang lebih besar sesuai dengan pengamalan sila keempat. Yang D. Batal mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif karena Anda masih dalam masa ikatan. Nah, di sini dia seorang ASN ya. Kemudian dia ASN itu tidak boleh terlibat dalam politik apapun, teman-teman. Jadi, sedangkan si Bella ini dia punya keinginan untuk menjadi anggota legislatif ya. Nah, tapi apa yang harus Bella lakukan sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila, teman-teman, terkait hal tersebut. Kita eliminasi dulu poin paling rendah itu adalah yang A ya, mengambil cuti. Nah, ini kan tetap nggak boleh ya, walaupun dia ambil cuti, kayak gitu.
Kemudian poin 2-nya itu adalah yang C, tetap mengajukan diri sebagai anggota legislatif itu juga nggak boleh ya teman-teman, ngeyel banget dah. Padahal udah dibilang dilarang ya, berarti tidak boleh teman-teman. Kemudian poin 3. Oke, kita eh, stop dulu ya teman-teman. Tersisa B dan D nih. Kira-kira mana jawabannya yang paling tepat teman-teman? Sebenarnya boleh aja ya ASN kalau mau jadi anggota legislatif, tapi dengan catatan dia harus berhenti ya teman-teman, berhenti dari ASN seperti itu. Nah, jadi sebagai seorang ASN maka harus melaksanakan aturan dengan disiplin. Apabila Bella ingin mengajukan diri sebagai anggota legislatif, maka Bella harus mengundurkan diri dari ASN sesuai dengan peraturan teman-teman seperti itu. Nah, jadi di sini poin 4-nya jelas yang B ya. Nah, poin 3-nya itu adalah yang D, teman-teman. Nah, kalau yang kayak itu gampang ya, karena udah jelas sih di peraturan bahwa ASN itu tidak boleh terlibat dalam politik apapun. Kalau misalnya dia mau terlibat dalam politik, dia harus berhenti atau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ASN, teman-teman. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Lanjut, ini dia soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng. Saat Anda mengetahui atasan Anda berbuat curang dan terlibat dalam KKN, apakah yang akan Anda lakukan? A. Melaporkan kepada pihak berwajib bahwa atasan Anda melakukan pelanggaran. B. Mengumpulkan barang-barang bukti dan dilaporkan kepada pihak berwajib. C. Melaporkan indikasi tersebut kepada unit kepatuhan internal dan kode etik kantor dengan menyertakan bukti. D. Mengumpulkan seluruh informasi yang ada sebelum melaporkannya kepada KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi, teman-teman. Nah, kita eliminasi dulu jawaban yang mengandung nilainya paling rendah, yaitu nilai 1. Nah, nilai satunya itu adalah yang A, melaporkan kepada pihak berwajib bahwa atasan kita melakukan pelanggaran. Nah, di sini konteks soal pertanyaannya adalah kita tahu ya bahwa atasan kita berbuat curang dan terlibat dalam KKN. Kira-kira apa yang kita lakukan? Nah, kemudian poin 2. Poin 2-nya itu adalah yang D, teman-teman. Mengumpulkan seluruh informasi yang ada sebelum melaporkannya kepada KPK, teman-teman. Oke, tersisa B dan C, teman-teman. Kira-kira mana nih poin paling tingginya ya? Nah, poin paling tinggi di sini aku jelasin dulu ya. Kita harus bekerja dengan menjaga reputasi dan integritas ya. Jadi saat kita mengetahui terdapat kecurangan yang merugikan instansi, maka sudah menjadi tugas kita untuk melaporkan hal tersebut ke pihak berwenang disertai bukti. Pihak berwenang kita itu apa? Yaitu kepada unit kepatuhan internal dan kode etik di kantor dengan menyertakan bukti. Nah, ini poinnya 4, teman-teman. Jadi, untuk masalah ini kita laporkan kepada unit kepatuhan internal. Jadi, biar si unit kepatuhan internal ini yang menindaklanjuti, teman-teman ya. Apalagi kita kan di sini posisinya bawahan, teman-teman. Seperti itu. Yang penting kita lapor ke kode etiknya, kemudian kita sertakan bukti seperti itu. Kemudian untuk poin 3 itu adalah yang B. Nah, jadi di sini jawabannya paling tepat itu adalah yang C ya. Sedangkan yang B bedanya apa? Nah, yang B itu tidak menyebutkan lapornya itu kemana. Dia hanya melaporkan kepada pihak berwajib. Pihak berwajib itu bisa polisi ya, teman-teman, seperti itu. Tapi yang paling spesifik itu adalah lapor ke unit kepatuhan internal dan kode etik karena sudah melanggar kode etik ya, teman-teman. Nah, kayak gitu. Oke, segitu aja 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian untuk tahun ini. Dan buat kalian yang ingin manajemen waktu tes kalian agar lebih efektif lagi dan waktu ujian nanti tidak kehabisan waktu, aku saranin untuk ikut tryout Sobat P3K. Linknya udah aku cantumin di description box aku. Kemudian untuk kalian biar bisa belajar dari ragam jenis bentuk soal sesuai dengan ujian tahun lalu, aku saranin untuk kalian pesan ebook terbaru aku. Di sini udah launching untuk pemesanannya itu via WhatsApp dan nomornya udah aku cantumin di description box aku. Dan untuk info bimbel masih dalam tahap persiapan, teman-teman. Mungkin masih agak lama ya teman-teman karena baru aja dipersiapin karena kemarin-kemarin aku sibuk banget. Intinya kalau misalnya udah selesai aku bakalan infoin lagi kepada kalian. Dan ya segitu aja teman-teman. Aku mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu dukung channel aku dan selalu nonton. Terima kasih. Dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Dan sekian dari aku, terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.